Realme minggu ini baru aja ngeluarin Realme C11 yang katanya merupakan upgrade dari Realme C2. Penamanya agak aneh karena setelah C2 ada C3 kemudian terlahirlah C11 ini. Katanya sih C11 ini merupakan upgrade dari C2 bukan dari C3. Jadi ya udah kita lihat aja kali ini ada apa dengan Realme C11. Jadi halo Googles, Ferry di sini dan let's check out Realme C11. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari boxnya. Ini boxnya Realme C11, udah khas Realme banget. Warna boxnya kuning dengan aksen namanya C11 warna hitam. Itu sama kayak boxnya Realme Watch juga. Di belakangnya ada beberapa fitur utama di sini. Ada baterai yang besar 5000 mAh, lalu 13 megapiksel AI dual camera, 6,5 inci mini drop full screen. Mini drop itu maksudnya kayak notch, do drop notch itu yang lama. Sama dia pakai prosesor Helio G35 gaming prosesor. Jadi ada gimmick gaming di sini, cuman gua agak ragu, gua belum pernah pegang Helio G35 model apapun. Jadi nanti kita coba tes aja. Terus di bawahnya ya ada detail-detail dan warnanya. Boxnya simple. Langsung kita buka aja. Oke, nah kita pertama dapat tulisan biasa Welcome to Realme Family beserta buku petunjuk. Tapi sayangnya di sini kali ini nggak ada silicone case-nya atau jelly case-nya. Jadi isinya gitu aja. Terus kita langsung ketemu sama HP-nya. Seperti ini bentuknya. Nah, ini yang warna hijau mint. Semoga agak kelihatan. Dia kalau di bawah kamera agak grey juga sih, tapi ini sebenarnya warnanya hijau. Kita nyalain lalu tinggalkan di samping dulu aja. Terus di bawahnya ini pembatas, ada chargernya. Nah, ini chargernya sayangnya masih micro USB ke Type A. Entah kenapa ini downgrade dari Realme C3. Terus ada juga batok chargernya yang berapa watt ini? Jadi batok chargernya ini sayangnya nggak fast charging, hanya ada di 10 watt aja. Padahal dulu 5 watt 2 ampere tuh termasuk fast charging, tapi sekarang ini jadi biasa aja. Terutama baterainya dia kan sudah 5000 mAh. Oke, jadi kurang lebih itu isinya aja. Nggak ada headset juga, apa earphone. Jadi cuman segitu aja. Nah, ini untuk bodinya si Realme. Jadi bahan dasarnya keseluruhan plastik sama kayak semua seri Realme C series. Tapi di sini yang berbeda adalah aksen desainnya. Jadi untuk kameranya dia pakai kotak di sini, tapi lensanya cuma 2 di kiri sini kalau kelihatan. Terus juga ada LED flashnya single tone. Di bawahnya ada aksen tulisannya AI camera, nggak gitu kebaca. Terus dikasih garis panjang Realme di sini tulisannya. Dan belakangnya tuh bertekstur, kalau kedengaran suaranya bertekstur gitu, hopefully meningkatkan grip sih. Dipegang gini emang lebih grippy. Nah, di sini juga nggak ada fingerprint scanner atau sensor fingerprint, sensor sidik jari. Jadi polos gitu aja. Ini sih yang baru, cuman aksen garisnya gitu, cukup cakep. Sama kalau di bawah cahaya kayak seolah-olah tuh glossy-nya kaca. Terus di samping ada SIM card-nya, SIM card tray. Terus volume rocker sama power button. Di bawah masih ada headphone jack, terus mic input sama micro USB. Sayangnya ini yang gue bilang tadi downgrade dari USB Type C yang ada di C3. Terus di sini ada lubang speaker, nggak stereo karena di atas nggak ada lagi. Dan ini layarnya full seperti ini, 6,5 inci, bezel tebal di bawah. Terus sekitarnya ya bezel standar lah. Nah, sama ini notch yang katanya mini notch, lebih tipis dari notch biasanya, tapi menurut gua tetap notch aja gitu sih. Oke, kita setup aja dulu. Nah, jadi ini tampilan utamanya. Layarnya jujur ya agak berasa lebih luas untuk kelasan segini, tuh luas banget, 6,5 incinya. Jadi benar-benar immersive. Jadi ya cukup menarik lah untuk tampilan seperti ini si Realme C11-nya ini. Jadi ya ini Realme UI. To be honest aja ya, performance awalnya tuh nggak se-smooth yang gue harapkan. Karena promotionnya kesannya ini kayak best bang for your buck. Tapi untuk sensitivitasnya kalian juga bisa lihat di sini, nggak se-smooth dan se-clean produk-produk Realme yang sebelumnya, termasuk C3 yang menurut gue itu salah satu yang cukup smooth dengan harga tersebut.
Terus kita cek dia harusnya nih kalau nggak salah ini storage-nya itu 464 364. Oh enggak, ini 232 GB ternyata. 232, Realme C11, Realme UI 1, Android 10, RAM 2 GB, prosesor octa-core, device storage dari 32 GB, out of the box cuman sisa 18,9 GB. Sayang banget karena ini udah hampir setengahnya berarti kepake software dan segala macam. Jadi bakalan agak berat. Pantesan dia pakai 32 GB ya. Kalau 16 GB habis berarti. Nggak ada SIM, belum ada SIM, IMEI dan segala macamnya. Ya begitulah. Jadi first impression gue saat udah masuk nggak sesmooth yang gue bayangkan, tapi oke lah, dengan harga 1,5 juta masih ya take it or leave it lah, masih ya bisa lah, cuman memang nggak optimal. Sekarang kita cobain aja install beberapa aplikasi kayak Antutu, dan gue mau coba tes gaming PUBG di sini. Nah, sambil gue mau download Antutu, gue kasih lihat sedikit performance Realme C11 kalau misalnya kayak digunain buat browsing dan segala macam. Jadi ini buat buka Chrome cukup lama nunggu buat munculin keyboardnya, masuk URL, nunggu lagi, terus ini ngetik buat search, pending banget. ini yang gue rasakan buat baru ngetes doang nih. Hopefully bisa agak lebih cepat. Terus download details, visit the site. Oke. Nah, jadi ya itu kurang lebih experience-nya. Jujur kurang begitu smooth. Ya cukup lacking lah. Hopefully ini cuma masalah software, karena gue sama sekali nggak tahu real performance G35 ini kayak gimana sampai kita selesai download si Antutu benchmarknya. Kita biarin dulu aja, kita tunggu sampai selesai. Nah, jadi untuk Antutu benchmark testnya si Realme C11 ini bisa mencapai angka 102.343. Melihat angkanya ini sebenarnya jujur cukup impresif, melihat harganya, melihat spesifikasinya. Jadi hopefully sebenarnya ini cuman karena translate OS yang kurang oke aja, atau memang kurang optimize aja untuk saat ini. Tapi overall dari angkanya cukup menarik, dan kita coba langsung aja buat main game PUBG. Oke, nah sekarang kita sudah in game, kita coba lihat settingan grafiknya. Nah, jadi di sini default sayangnya untuk smooth cuma bisa maksimum di medium. Kita kecilin sedikit. Jadi nggak ada settingan yang sampai maksimal mentok di ekstrim. Kalian cuma bisa maksimal dapat di smooth medium aja. Kita coba gameplaynya aja langsung ke PUBG Mobile-nya ini. I need consumables.
Nah, kurang lebih tadi itu adalah gameplay dari PUBG Mobile main di Erangel standar. Itu quick play aja, dan dari quick play ini memang secara grafik bukan yang terbaik bisa kita pilih di sebuah smartphone, karena cuma ada smooth apa tadi ya? Cuma ada smooth medium. Tapi kalau untuk playable atau enggak, PUBG Mobile cukup playable di sini dan masih nyaman pergerakannya. Kalian tadi bisa lihat sendiri gameplaynya, movementnya masih cukup smooth, walau memang nggak sampai 60 fps. Performa MediaTek G35 juga sebenarnya belum 100% proven, karena termasuk chipset gaming terbarunya Helio untuk menengah ke bawah. Biasanya kan kita udah sering dengar G70, G85, G80, sama G90. Jadi G35 ini masih tergolong baru, jadi mungkin bisa ditweak lagi performance-nya, but overall playable banget untuk main PUBG Mobile seperti gameplay tadi. Nah, berikutnya kita coba tes soal multimedia, karena katanya layar ini cukup luas. Kita coba cari aja video. Ini audionya. Nah, kurang lebih inilah luas videonya dan juga kualitas audionya dari Realme C11. Jadi itu kurang lebih soal multimedianya. Screen-nya luas, iya luas, cuman audionya biasa aja, nothing too fancy. Cukup keras sih cukup, cuman mungkin bukan sesuatu yang bisa kalian pakai sebagai boombox untuk enjoy sehari-harian dengerin lagu dari Realme C11. Tapi ya good enough aja lah. Dan kalau kalian punya TWS kayak gini dari Realme juga, supposedly akan better audionya karena kalian pakai true wireless headset. Oke, selanjutnya soal kamera. Kita cobain aja kamera 13 megapikselnya, dan di sini ada dua lensa. Satu itu lensa 13 megapikselnya, satu lagi supposedly adalah depth sensor. Jadi nggak ada ultra wide sensor di sini ataupun makro. Standar banget lah istilahnya, kalau misalkan mau dibilang cukup aja ya cukup aja gitu kan. Coba kita foto beberapa hal. Nah, ini kurang lebih hasil fotonya. 13 megapiksel ya good enough kok, bukan jelek, tapi ya semua bergantung sama software-nya juga. Di sini hasil fotonya cukup tajam untuk di zoom masih sampai segini. Cuman yang gue sayangkan adalah proses memfotonya dan nge-save-nya lagi itu cukup lama, dan sepertinya ada sedikit artifact juga karena sensornya. Tapi dalam kondisi cukup lighting, menurut gue ini cukup oke untuk foto, terutama mungkin buat dokumentasi dalam pekerjaan gitu kan, buat lagi laporan lagi di mana kemana, atau buat sekedar foto-foto santai pun masih oke lah. Dan software wise, software kameranya Realme punya adjustment tuh udah cukup oke dan bisa bikin hasil kualitas fotonya cukup oke. Dan juga di sini masih ada chroma boost yang kalau buat kalian mau bikin colornya lebih pop banget, itu pop out banget, ya bolehlah nyalain untuk bisa dapetin quality yang better. Terus juga dia harusnya ada AI, tapi mungkin ini sudah otomatis. Lalu untuk portrait, kita cobain portraitnya ya. Nah, jadi ini buat portraitnya, front facing dan juga kamera belakang. Yang gua gatelnya adalah di sini lama banget untuk ngejepretnya. Jadi sampai ngejepret sampai akhirnya ke save tuh lama banget. Dan untuk quality ya biasa aja sih. Cutoutnya sudah lebih rapi dibandingkan portrait mode yang awal-awal banget yang masih bergantung sama satu lensa. Tapi kalian bisa lihat di sini LCD kameranya agak keblur padahal masih satu grup. Terus ada berapa cutout lagi yang terlalu soft, yang nggak capture dengan baik. Tapi ya oke lah, balik lagi. Ini good enough aja, bukan perfect tapi good enough aja. Cuma mungkin memang processing powernya yang agak kurang. Jadi jepret sampai ke save-nya tuh agak lama, dan kalau buat dia kalau untuk harga segini sebenarnya wajar, tapi ada yang lebih better sebenarnya ada, yaitu upgrade-nya dia lagi, yaitu Realme C3. Itu menurut gua pribadi ya. Tapi ya good enough aja untuk hasil fotonya sih. Kita coba video. Ini contoh videonya. Sayangnya cuman ada 1080p 30 fps. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri lah kualitasnya.
baik lagi good enough aja, tapi memang nggak sampai perfect. Dan ini juga dalam kondisi lighting ada satu dan satu lagi di sana, jadi ada 2 lighting ke meja nih. Nah ini contoh front facing kameranya. Dalam good lighting gue ngeliat ada sedikit banyak noise di depan layar ini, di layarnya. Jadi kayak mungkin balik lagi ya, good enough aja tapi bukan perfect. Jadi overall tentang kameranya ini adalah good enough aja, bukan perfect. Oke lah kalau mau dipakai sehari-hari, cuman mungkin bukan the perfect device untuk soal kamera. Oke, jadi kesimpulannya Realme C11 ini adalah smartphone yang sayangnya biasa aja. Nothing too special dibandingkan kakak-kakaknya, mungkin ada Realme C3, Realme 6, Realme 6 Pro. Tapi C11 ini bisa dibilang biasa banget. Cuman apa yang dia cukup oke-nya dia adalah di segi harga sama performance yang walau balik lagi ya biasa aja, tapi cukup bisa memenuhi mungkin kebutuhan banyak orang yang butuh basic smartphone aja untuk sosial media atau mungkin untuk aplikasi taksi online, ojek online. Jadi untuk driver maupun user harusnya cukup bisa berjalan cukup oke. Dan mungkin juga ini bisa menjadi entry level smartphone bagi kebanyakan orang, termasuk mungkin orang tua kalian atau orang yang benar-benar baru mau masuk ke dunia smartphone. Realme C11 mungkin bisa dibilang cukup oke. Tapi apakah paling perfect? Jujur enggak. Gue pernah pakai Realme C3 juga, waktu itu pernah hands on dengan Realme C3, dan Realme C3 supposedly better daripada Realme C11. Dan perbedaan harganya tuh nggak jauh. Di Realme C11 itu di 15 juta, Realme C11 itu di 1,5 jutaan, sedangkan Realme C3 itu ada di 1,8 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian bisa tweak harga kalian sedikit untuk budget kalian, gue menyarankan lebih ke Realme C3 dibandingkan Realme C11 ini. Tapi kalau memang butuh basic smartphone banget, ya Realme C11 masih cukup oke kok. Dengan ada fitur yang basicnya tuh sudah ke-checklist semua, bisa buat gaming, buat foto juga masih oke. Multitasking mungkin tidak terlalu berat. Softwarenya juga sudah cukup oke untuk Realme UI. Dan ya itulah basic smartphone sudah di checklist di Realme C11 ini. Oke lah, gue rasa cukup itu saja untuk video first impression dan tes gameplay singkat dari Realme C11. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian selalu update kalau kita upload video-video baru. Oke, Quiples, ingat untuk selalu stay safe, stay healthy, and as always, have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.